Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita ketemu lagi hari ini. Satu kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan kita boleh tanpa sadar kita sudah masuk di dalam penghujung tahun 2020. Sebentar lagi, hitungan hari kita akan masuk ke 2021. Sungguh anugerah, sungguh kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan kita boleh lewati kurang lebih 9 bulan ini. Masa-masa yang pandemi, masa-masa yang sulit pastinya, masa-masa yang mengalami begitu banyak perubahan dalam sisi-sisi hidup kita, baik dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan, sekolah, dan semua bidang mengalami perubahan demi perubahan. Tapi bersyukur, ya akhirnya kita juga bisa masuk di dalam tahun 2020 ini. Dan saya percaya karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Yang saya ingat waktu-waktu di awal-awal pandemi, bagaimana kita di dalam rumah ya. Kami pun di dalam rumah biasanya saya sama istri, karena istri kerja, saya kerja ketemu hanya malam hari ya. Biasa dalam pelayanan juga, tiba-tiba di awal-awal itu agak sedikit mengalami ada perubahan demi perubahan. Tapi setelah jalan, ya 3-4 bulan dan seterusnya, bersyukur kami boleh nikmati di dalam keluarga dengan anak juga. Kami bisa saling banyak lebih lagi mengenal satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa ke depan pasti tantangannya nggak lebih mudah. Tahun depan kita percaya bahwa meskipun kita tahu vaksin sudah ditemukan, dan kita bersyukur juga buat Bapak Presiden kita. Saya dengar juga beberapa hari kemarin bahwa secara keseluruhannya nanti vaksin akan digratiskan buat bangsa, buat masyarakat Indonesia. Kita bersyukur tentunya buat Bapak Presiden kita yang begitu luar biasa, ingin membangun rakyatnya tetap sehat, tetap kuat, ya, ingin memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Hari ini saya ingin bagikan dalam satu kebenaran firman Tuhan, mengingat bahwa kita tahu tantangan ke depan gak lebih mudah, tapi saya percaya Bapak Ibu, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Hari ini saya mau sharing bahwa jangan pernah berhenti untuk kita terus ya melangkah dengan pasti, dengan percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yudas 1 ayat 20, akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya ulangi, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di dalam kitab Yudas 1:20 ini, suratan Yudas berkata, bangunlah dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita mesti bangun diri kita? Kita tahu kemarin itu ketika ya masa-masa yang sulit ini banyak mengalami berbagai goncangan. Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang jatuh, ada yang berhasil. Banyak juga yang kita alami dalam rumah tangga mengalami kekerasan, mengalami konflik, mengalami perceraian, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya mau mengajak kita semua, buat semua kita Bapak Ibu, buat jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mesti bangun diri kita. Bangun diri kita sungguh-sungguh. Kenapa diri kita perlu dibangun? Bapak Ibu ingat, seperti Paulus berkata bahwa di dalam 2 Korintus 14, dia berkata bahwa hendaklah kita jangan tawar hati, ya.
Manusia jasmani kita akan semakin merosot, tapi manusia batiniah kita akan terus diperbaharui hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, bangun diri kita. Ya, ini bicara bukan hanya dari sisi jasmani. Ya, betul, kita jasmani kita harus jaga ya, pada protokol kesehatan. Kita mesti harus bangun ya, fisik kita dengan olahraga, istirahat. Ya, kita harus jaga secara diri kita secara fisiknya. Tapi yang lebih lagi yang perlu kita perhatikan adalah bangun diri dalam hal manusia batinnya, manusia roh kita yang harus kita bangun. Karena manusia roh berjalannya kita dari sekarang ini sampai kepada kekekalan. Ya, terus diperbaharui. Makanya suratan Yudas ini berkata kita harus bangun manusia roh kita. Dengan dasar apa? Bangun manusia roh kita di atas dasar iman yang paling suci. Iman yang benar. Jadi bangun iman, bangun diri kita di atas fondasi iman yang benar, iman yang paling suci. Kenapa iman kita perlu dibangun? Kenapa diri kita perlu dibangun? Ayat-ayat sebelumnya berkata, saya bacakan ayat 17. Yudas 1:17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa kita masih bangun diri kita? Manusia roh kita, manusia batinnya kita mesti dibangun. Karena ayat 17, 18, 19, kita menghadapi orang-orang yang ke depan ini karena kesulitan makin bertambah-tambah, kesukaran semakin bertambah-tambah, tantangan yang hidup semakin kompleks, semakin banyak problem dan masalahnya, membuat manusianya cenderung manusia yang ego, manusia yang mencintai diri sendiri. Dikatakan ayat yang ke-17 itu, ayat 18, menjelang zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Di drive hidupnya oleh hawa nafsu, apa yang mereka mau lakukan, apa yang ingin mereka kerjakan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, mereka akan lakukan itu. Yang penting memuaskan hawa nafsu mereka. Yang juga dikatakan mereka adalah pemecah belah. Lihat, betapa banyaknya yang terjadi hari-hari ini. Ya, hari-hari ke depan, pemecah belah di dalam semua, di keluarga, ya. Gampang banget. Ketika mengalami depresi, mengalami tantangan, kesulitan yang ada, kita dengar banyak terpecah belah, keluarga-keluarga terpecah belah. Ya, orang tua anak terpecah belah, komunitas-komunitas, orang-orang yang hidupnya tadinya baik, tadinya memiliki hubungan yang erat, yang kuat, saling menolong, saling mengasihi. Tiba-tiba hari-hari ke depan ini, Tuhan bilang di akhir zaman ini, banyak terjadi terpecah belah. Hal-hal inilah, kesulitan-kesulitan tantangan inilah yang hari ini kita hidup di fase di zaman akhir ini. Maka itu firman Tuhan katakan, kita mesti bangun manusia batin kita, manusia rohani kita dengan iman yang benar, dengan iman yang sungguh-sungguh, iman yang suci. Bagaimana kita mendapatkannya iman yang suci? Bagaimana kita membangun iman kita, iman yang benar? Saya percaya firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita hidup menghadapi tantangan hari demi hari, kita mesti intim. Kita mesti melekat. Kita mesti nempel dengan firman Tuhan. Ya, ketika kita dengar, renungkan dan melakukan firman, gaya hidup keseharian yang seperti ini, bersekutu dengan firman, berarti kita bersekutu dengan Allah kita. Firman Tuhan katakan ketika kita
bangun hidup kita nempel. Kita koram deo, tinggal di dalam hadiratnya. Ya, saya percaya iman kita akan tumbuh. Ya, manusia roh kita akan semakin kuat karena iman kita tumbuh ya. Dari iman kepada iman. Iman kita terus bergerak. Iman kita yang akan terus membawa hidup kita. Menang terhadap mengalami segala kesulitan, segala penderitaan yang kalau Tuhan izinkan, kita akan kuat dan kita pasti cakap untuk menanggung segala hal yang diizinkan Tuhan. Kalaupun itu harus terjadi di dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku. Di dalam kitab Yohanes 17, bukankah sama Tuhan Yesus berkata kepada para murid, Tuhan berdoa buat kita para muridnya. Bukan hanya waktu itu kepada murid-murid yang secara langsung yang dia muridkan, tapi kepada kita, orang-orang yang percaya oleh pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkata apa? Bukan buat dunia ini aku berdoa, tetapi buat mereka, buat kita, buat Bapak Ibu, buat teman-teman, buat sahabat-sahabat, buat kita semua yang percaya. Dia berdoa. Apa yang Tuhan doakan? Supaya kita tidak ikut ke dalam pola gaya hidup dunia yang tadi ya, yang hidupnya nggak benar, hidupnya jauh dari Tuhan. Tuhan berdoa, lindungi mereka, pelihara mereka dari yang jahat. Bapak, Ibu, Saudaraku, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Bagian kita mesti bangun sungguh-sungguh. Saya ingat bagaimana ketika waktu dulu, ketika saya masih aktif di dalam sepak bola, bagaimana kami masuk di dalam pertandingan, kami harus latih fisik kami. Ya, kalau main bola itu 2 kali 45 menit. Jadi setiap pemain itu harus sanggup, kuat, mampu secara fisiknya. Dia harus latih supaya dia bisa mengakhiri pertandingan 2 kali 45 menit. Otomatis saya mesti kejar, saya mesti usahakan sungguh-sungguh untuk membangun yang namanya oksigen ya, VO2 max. Saya itu kalau nggak salah itu ukurannya sekitar 7 ke atas. Saya harus mencapai itu. Kalau nggak capai, saya nggak bisa habis di dalam pertandingan 2 kali 45 menit. Bapak, Ibu, Saudaraku, bukankah kita juga mengalami pertandingan yang sama? Menghadapi tantangan hidup, menghadapi berbagai banyak persoalan hidup. Ya, kita harus, Tuhan katakan tadi, kita harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tadi Tuhan katakan Tuhan itu berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus berdoa buat kita. Ya, kita bangun diri kita ya di atas dasar iman yang paling benar. Ya, Bapa berdoa buat kita. Saya percaya kita juga bisa mengakhiri pertandingan hidup kita, menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita sampai akhirnya. Hal yang kedua, setelah kita bangun ya manusia roh kita di atas firman Tuhan, ya bagaimana kita intim terus kita koram, dia dekat, melekat kepada firman. Hal yang kedua dikatakan ya 20 itu, yang harus dilakukan adalah berdoalah dalam Roh Kudus. Kita perlu stamina, kita perlu kekuatan ya menghadapi apapun yang ada di depan. Jangan menyerah. Ya, berdoalah dalam Roh Kudus. Terus latih di dalam menghadapi masa-masa yang mungkin situasinya baik, serba oke, ataupun sebaliknya mengalami tadi ya, mengalami pergumulan di dalam keuangan, keluarga, di dalam hubungan, pertemanan, di semua bidang. Dalam situasi apapun, kita terus latih berdoa dalam Roh. Artinya apa? Latih kita pakai bahasa roh. Latih ya. Bahasa roh akan membuat iman kita kuat. Iman kita kuat. Dan saya percaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita bisa bertindak tepat. Kita bisa berespon yang tepat, yang benar. Meskipun di tengah situasi, kondisi yang kita alami mungkin tidak baik. Atau situasi yang tidak begitu mengenakan. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita ingat bagaimana ada 3 pribadi. Waktu 3 pribadi ini mengalami tantangan hidup yang luar biasa. Bapak, Ibu, ingat cerita
ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka mendengar satu perintah yang harus dilakukan kalau mereka tidak taat kepada perintah Raja Nebukadnezar waktu itu, ya mereka akan mengalami kematian. Diperintahkan semua orang yang ada di kerajaan Nebukadnezar, semuanya harus menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Waktu itu diundang semua para penguasa, pemimpin, bupati, ya, penguasa-penguasa waktu itu mereka kumpul. Dan semua orang harus datang dan sujud menyembah patung emas itu. Bapak Ibu tahu cerita ini bukan? 3 pribadi ini ketika mereka mendengar berita yang menakutkan, yang mengancam hidup mereka, mengancam nyawa mereka. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka membangun manusia batinnya. Mereka bangun manusia roh mereka dengan iman percaya kepada Allah Bapa. Ketika tantangan, ancaman, mereka harus mati. Apa yang mereka katakan? Kita buka ayatnya di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat artinya dia tahu dan dia percaya bahwa Allah sanggup untuk melepaskan ya ancaman kematian ini buat pribadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tahu Allah sanggup. Tapi dia katakan, kalaupun Allah tidak menolong sekali-kali, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu tahu akhir dari cerita ini? Bagaimana Tuhan, bagaimana Allah melewatkan musibah ini. Yang kita tahu bahwa mereka akhirnya keluar dari perapian yang mereka tadinya masuk di perapian itu, mereka keluar tidak mengalami luka sedikit pun. Luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, iman seperti ini yang harus kita miliki. Ya, suratan Yudas berkata para rasul sudah mengingatkan kita di akhir zaman. Banyak pengecek, banyak orang hidup oleh hawa nafsu, kedagingan, keinginan-keinginan dunia, keangkuhan hidup, tantangan gak semakin mudah. Tapi kalau kita bangun iman kita, manusia roh kita di atas iman yang benar. Saya percaya apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, kita akan mengalami kuasa, kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya buat kita. Sebentar lagi kita masuk tahun depan 2021. Saya percaya Bapak Ibu, sama seperti Kristus berkata ketika Yesus memanggil kita semua umatnya, jemaatnya untuk ikut dia. Tuhan Yesus datang, dia dipanggil ke dalam dunia, diutus ke dalam dunia. Tuhan katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa dan aku harus menyelesaikannya. Bukankah dengan kita semua sama pesan itu? Tuhan katakan, Tuhan memanggil kita dan mengutus kita ada di dunia ini. Tuhan punya maksud untuk semua kita melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, dan kita mau juga menyelesaikannya, pertandingan dengan baik. Puji Tuhan, saya percaya, saya berdoa. Kita siap memasuki tahun 2021. Kita percaya kalau kita bangun, sekali lagi Bapak Ibu, kita bangun manusia roh kita di atas dasar firman Tuhan. Firman yang terus kita hidupi, kita melekat, kita nempel, bersekutu dengan firman Tuhan, dengan Allah. Dan kita berdoa di dalam Roh Kudus. Jadikan satu gaya hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu juga akan kita alami di dalam hidup kita.
di dalam semua bidang hidup kita, di keluarga kita, di usaha pekerjaan bisnis kita, di pelayanan kita, di pemuritan kita. Kita akan mengalami, kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan yang akan menyertai setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita berjalan, kita masuk ke dalam 2021 dengan prinsip don't stop. Jangan menyerah. Karena Allah ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk terus kami bangun manusia roh kami, manusia batinnya kami dengan iman yang suci, iman yang benar. Dan kami terus membangun manusia roh kami terus berdoa di dalam roh-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, jika Allah di pihak kami, ketika kami menyadari akan hadirat-Mu, kami menyadari akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami akan kuat, kami akan cakap dan sanggup untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi Bapa. Kami akan teguh berdiri tegar. Kami akan menjadi pemenang-pemenang karena Allah ada di pihak kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.